Jadi kasus rendang ini semakin memiliki titik terang. Sekali lagi kami tidak pernah membenarkan jika ada selebgram, influencer siapapun itu, orang terkenal siapapun itu yang membagikan makanan dengan etika berebut memang tidak boleh. Adabnya juga memang tidak boleh. Tapi di sini semakin memiliki titik terang. Ada seorang saksi bilang bahwa dia di situ, itu katanya disetting, bukan ditinggal ke toilet, itu ditinggal ke mobil, dan juga itu logikanya harusnya tidak mungkin satu pun kru dari Willy tidak tinggal di tempat untuk dokumentasi. Gak mungkin semua kru balik ke mobil ataupun ke toilet. Dan yang kedua, kenapa hanya cuman ada 2 atau 3 polisi? Katanya waktu itu ada 20 kalau nggak salah ya. Sekali lagi, tidak pernah membenarkan kasus yang terjadi. Tapi kalau memang ini settingan, ini sungguh keterlaluan dan harus diusut ya. Sudahlah, intinya konten kreator ya, mungkin pinter juga dia cara untuk strategi semuanya mungkin sudah dipikir kematang-matang. Ketika kita ribut, kita lanak mulai manas ya, di postingnya dia dengan Bapak RD kalau ku jingok tadi, dia langsung posting video dengan Bapak Ratu Dewa. Dia juga sudah posting bahwa Pak Ratu Dewa minta maaf. Memang kuakui lah konten kreator ya, sudahlah. Tapi sudahlah ya, diupload sekali lagi apapun nanti ujungnya. Yang paling penting Willy tidak pernah salah untuk melakukan kebaikan, apalagi nak berbagi. Mungkin hanya salah tempat kalau menurut aku, karena memang di BKB itu kriminalitasnya masih tinggi, kayak copet, kayak pengamen yang makso. Jadi memang jadi perhatian juga untuk pemerintah untuk kriminalitas yang ada di situ. Jadi kabarnya nanti Senin ya, kalau nggak salah Senin akan ada ormas dan juga beberapa influencer dan juga selebgram, tapi aku nggak ikut. Katanya akan melaporkan Willy Salim. Sudah beredar video bahwa ada ormas dan beberapa orang serta beberapa influencer akan melaporkan Willy Salim. Entah pasalnya apa. Mungkin banyak juga yang bilang di kolom komentar bahwa itu kemarin belum mendapat izin. Ada juga yang bilang itu settingan. Ada juga pokoknya sudah banyak bermunculan bukti-bukti video-video bahwa rendang itu lama matangnya sehingga terjadilah hal seperti itu. Sekali lagi, kalau menurut aku sih memang untuk orang yang berebut itu memang salah, tapi di sini harus banyak hal yang diluruskan ya. Nah itu ya, ini adiknya nih, ganteng, ini adiknya. Kamu kembek kan? Balik ke kamu nih, kembek ngomong tidak. Nah udah nih lah kembek duren, nggak balik. Masalah ida, kembek duren dulu ya. Ya pernah kembek ya lo? Jangan nak ini, jangan nak ngerok-ngerok. Swing ke kamu kakek. Duren gak sejar juga. Ah, budak maling duren tadi. Nah, ngambil duren lagi. Nggak malu-malu ke Palembang bae. Woi, balik lah, malu dijingok wo. Woi, badi duren mentah bae sejar. Ayo deh. Woi, jangan malu-malu, balik lah. Ini nah, 2000 nah nonton nih, nah kamu ngambil duren nih, jangan malu-malu ke. Malu-malu ke bae kamu ini. Ini sengaja aku slow mo. Dari sekian banyak koki Padang yang aku belajar, ngaduk rendang tuh tidak pernah namanya pakai cedokan, pasti pakai sotil atau spatula. Nah, mamang ini aja ngaduk padahal dia nyedok. Kita zoom dulu rai bapak-bapak yang cacak ngatur ngusir-ngusir uang padahal dia yang buka kontainer. Nggak dijingok ke pas masuk ke rendangnya ke plastik, tapi kejingokannya posisi gerak dia nunduk. Tiba-tiba rendang tuh lah masuk plastik lah, dikebet lah, dibuka sama bapak yang seragam polisi tuh. Ada ember pulau di sini, kontainer besar.
Lihat nih tangannya yang bercincin besar. Ecak-ecak ngatur uang, ecak-ecak ngusir uang, padahal dia tuh lah yang masuk rendang tuh ke kontainer. Simak pengakuan Willy Salim yang berubah-ubah. Terus kamu tau nggak, aku kan mampir ke mobil dulu bentar, ya kan seharian aku belum minum, belum makan, ya kan. Pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya, itu semua. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana? video guys. Iya, ada bukan minggu itu. Sebagai wong Palembang, aku miris ya dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah ya, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau nak tahu konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting ya? Ini bukan berurusan dengan sikap uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Semua ini menurut aku tuh salah kau. Strategi kau tidak masak ya, tidak matang. Sekarang balik-balik ke peraturan awal ya. Tidak ada peraturan, aman budak-budak di sana itu, wong-wong di sana itu kasih peraturan nih, masih dia berontak, masih takuan, baru dikatakan ada. Sumpah ini lucu banget ya. Ada beberapa konten kreator dari Palembang ini nggak terima gitu loh tentang masalah daging rendang Willy Salim yang hilang gitu aja di kota Palembang. Ada yang bilang daging rendang itu hilang hanya settingan aja. Ada yang bilang si Willy Salim ini mencari follower doang masak daging rendang di kota Palembang. Ada yang satu laki-laki konten kreator mau melaporkan Willy Salim atas pencemaran nama baik kota Palembang. Jadi gini ya, padahal di video Willy Salim tersebut pun ada polisinya, dan polisi tersebut pun mengiyakan kalau daging rendangnya itu hilang dengan sekejap. Terus ada video pada rebutan es duren. Lihat kan, Koko liatnya aja yang kayak astaga, kenapa seperti itu. Memang nggak semua orang Palembang seperti itu, tapi mau gimana kejadiannya di kota Palembang. Sebenarnya masalah ini nggak perlu diperpanjang, cukup ya yang kemarin ambil rendangnya itu perbaiki etikanya aja. Nanti takutnya nggak ada yang mau ke sana bikin acara atau apa. Ini orang-orang Palembang pada kena apa sih kalian lihat nih? Nih udah diminum dia, terus botolnya dimasukin lagi. Astagfirullahaladzim. Kehilangan kata-kata, sumpah. Kalian lihat tuh kayak frendapan banget, kayak tata krama nggak ditemukan di sini kalian tuh. Jadi ini yang es durian nih belum kelar disajikan udah pada berebut tuh, nggak ngantri-ngantri, kayak nggak ada. Terus yang bikin nggak habis pikirnya lagi, gitu kan, rendang. Ini katanya ditinggal bentar terus habis ludes. Padahal katanya nih rendangnya sendiri pun belum mateng tapi habis digasak sama mereka. Kalian pada kenapa? Malu kalian, woi orang-orang sono. Kalian lihat di saudara-saudara kita yang ada di Papua. Biar kalian tahu, di Papua itu sering terjadi kelaparan, bahkan ada yang meninggal gara-gara kelaparan. Tuh kalian lihat tuh, tertib, nggak ada gerasak-gerusuk, kayak nggak pernah makan kalian. Malu kok, ngeri kali kalian di sana. Malu aku lihatnya, tapi nggak jauh beda sih sama di Medan kok. Di Medan itu banyaknya hama besi. Kalian lihat nih saudara-saudara kita di Papua, mereka lebih paham rasa lapar, tapi nggak kayak kalian primitif. Malu kalian. Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Soki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar, bahwa rendang belum matang yang sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf, karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru.